Halo, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kali ini kita akan membahas tentang pemakaian huruf dan penggunaan kata. Pertama-tama kita akan mengartikan apa itu pengertian dari EYD atau ejaan yang disempurnakan. EYD diartikan sebagai tata bahasa yang disempurnakan. Dengan kata lain, EYD adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur pengertian diksi atau pilihan kata dalam bahasa Indonesia. Dalam penulisan karya ilmiah, perlu adanya aturan tata bahasa yang menyempurnakan sebuah karya tulis. Karena dalam sebuah karya tulis memerlukan tingkat kesempurnaan yang mendetail. Apa aja sih ruang lingkup EYD? Pertama, pemakaian huruf. Yang kedua, penulisan huruf. Yang ketiga, penulisan kata. Yang keempat, penulisan unsur serapan. Yang kelima, pemakaian tanda baca. Pemakaian huruf. Ada beberapa bagian dari pemakaian huruf. Yang pertama abjad, yang kedua vokal, yang ketiga konsonan, yang keempat diftong, yang kelima gabungan huruf konsonan, yang keenam pemenggalan, yang ketujuh nama diri atau tidak dijelaskan di bawah. Ejaan bahasa Indonesia menggunakan 26 huruf di dalam abjadnya dari A sampai Z. Beberapa di antaranya merupakan usaha memajukan ejaan bahasa Indonesia sehingga dapat mengikuti perkembangan kosakatanya. Yang pertama, huruf abjad. Abjad digunakan dalam bahasa Indonesia terdiri dari huruf-huruf berikut. Huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, Z. Nah, yang kedua adalah huruf vokal. Huruf vokal adalah huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri dari atas huruf A, I, U, E, O. Yang ketiga, huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri dari huruf-huruf B, C, D, F, H, J, K, M, N, P, Q, R, S, T, P, W, X, Y, Z. Yang keempat, huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat diftong yang dilambangkan dengan ai, au, dan oi. Misalnya pandai, saudara, dan amboy. Yang keenam, gabungan huruf konsonan. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 gabungan huruf yang melambangkan konsonan, yaitu kah, eng, nya, dan sya. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan, misalnya khusus, ngilu, nyata, dan syarat. Yang ketujuh adalah pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada dasarnya dilakukan sebagai berikut. Jika di tengah kata ada vokal yang berurutan, pemenggalan itu dilakukan di antara kedua vokal tersebut. Misalnya, main, saat. Jika di tengah kata ada huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua buah vokal, pemenggalan dilakukan sebelum huruf konsonan. Misalnya, bapak, barang, sulit. Jika di tengah kata ada huruf konsonan yang berurutan, pemenggalan dilakukan antara kedua huruf konsonan itu. Gabungan huruf konsonan tidak perlu diceraikan. Misalnya, mandi, sombong, swasta. Jika di tengah kata ada 3 buah huruf konsonan atau lebih, pemenggalan dilakukan antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Misalnya, instrumental, ultra, bangkrut. Yang kedua, imbuhan akhiran dan imbuhan awalan, termasuk awalan yang mengalami perubahan bentuk serta partikel yang biasanya ditulis serangkai dengan kata dasarnya, dapat dipenggal pada pergantian baris. Misalnya, makanan, merasakan, membantu. Jika suatu kata terdiri atas lebih dari satu unsur dan salah satu unsur itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemegangan dapat dilakukan yang pertama di antara unsur itu atau yang kedua pada unsur gabungan itu sesuai dengan kaidah yang pertama. Kaidah 1A,
1B, 1C, dan 1D. Misalnya fotografi atau fotografi, kilometer atau kilometer, atau pasca panen atau pasca panen. Yang kedua, penulisan huruf. Penulisan huruf ada beberapa jenis, yaitu penulisan kata. Di antaranya huruf kapital dan huruf miring. Yang pertama, huruf kapital atau huruf besar. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Contohnya, saya, huruf besarnya S huruf besar, membaca buku. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Contohnya, adik bertanya, K huruf besar, kenapa kita pulang? Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dan ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk kata Tuhan. Contohnya, Tuhan merahmati hamba-Nya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf nama, gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan, dan diikuti nama orang. Contoh, Sultan Hasanuddin, Sultan S-nya huruf besar, dan Hasanuddin H-nya huruf besar. Contoh selanjutnya, Haji. Haji itu huruf kapital dipakai sebagai huruf nama jabatan dan pangkat. Yang diikuti kapital dipakai sebagai huruf pertama sebagai nama orang. Contohnya, selanjutnya huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya, yang selanjutnya, huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah. Contohnya, tahun Masehi, bulan Januari, hari Selasa, hari Lebaran, proklamasi kemerdekaan, K huruf besar juga. Huruf kapital sebagai huruf pertama nama khas dalam geografi. Contoh, peta Sumatera, P-nya huruf besar. S dari Sumatera adalah sebuah suku bangsa, sebuah daerah di negara, itu juga huruf besar. Danau Toba, D-nya huruf besar, T-nya huruf besar. Sungai Musi, S-nya huruf besar, M-nya huruf besar. Huruf kapital sebagai huruf pertama nama badan resmi, lembaga pemerintahan, dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi. Contohnya seperti ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat, M-nya huruf besar, P-nya huruf besar, R-nya huruf besar. Selanjutnya, Departemen Luar Negeri, pokoknya yang di depan-depan itu huruf besar. D, Departemen Luar Negeri, L, luarnya huruf besar. N di kata negeri itu huruf besar. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama semua kata di dalam nama buku, majalah, surat kabar, kecuali kata partikel seperti di, ke, untuk, dan yang untuk, yang tidak terletak pada posisi awalnya. Contohnya, dari Gajah Mada, ke, dari, D-nya karena itu kata pertama itu harus huruf besar, D, dari Gajah Mada ke Jalan Gatot Subroto, ke itu tidak perlu huruf besar karena itu adalah kata partikel. Nah, selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam singkatan nama, gelar, pangkat, dan sapaan. Contoh, A titik di depan nama Dr. titik doktor, Prof titik profesor, B-nya huruf kecil titik di belakang nama MA Master of Arts. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang dipakai sebagai ganti sapaan. Contoh, apakah ibu jadi ke Belawan besok? B, huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan.
Contoh Majelis Bahasa dan Kesastraan, itu huruf miring. Yang selanjutnya, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata kelompok kata. Contoh huruf pertama kata AJG ialah A. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing, kecuali yang sudah disesuaikan ejaannya. Dalam tulisan tangan ada ketik atau ketikan, huruf atau kata yang akan dicetak miring diberi garis bawah. Selanjutnya adalah penulisan kata. Dalam penulisan kata ada beberapa hal yang perlu dilihat. Yang pertama, kata dasar, kata turunan, kata ulang, gabungan kata, kata ganti kau, ku, mu, dan nya, kata depan di, ke, dan dari. Selanjutnya adalah kata sandang, si dan sang. Selanjutnya partikel. Sehabis itu singkatan dan akronim, angka dan lambang bilangan. Hal yang akan dibicarakan dalam penulisan kata yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contoh, pagar rumah tanah. Yang kedua adalah kata turunan. Imbuhan atau awalan akhiran sisipan ditulis serangkai dengan kata dasar. Contoh, berduri, diangkat. Nah, awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikutinya atau mendahuluinya bila bentuknya dasar gabungan kata. Contoh, bertanggung jawab. Selanjutnya, membabi buta. Jika bentuk dasar berupa gabungan kata dan sekaligus mendapat awalan dan akhiran, maka kata-kata itu ditulis serangkai. Contoh, memberitahukan. Selanjutnya adalah penyalahgunaan. Jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, maka gabungan itu ditulis serangkai. Contoh, Pancasila. Selanjutnya adalah antar kota. Yang ketiga adalah kata ulang. Kata ulang ditulis lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Contoh, lari, kata hubung lari. Selanjutnya sayur, strip sayur mayur. Yang keempat adalah gabungan kata. Gabungan kata yang disebut kata menjemuk, termasuk istilah khusus. Unsur-unsurnya ditulis terpisah. Contoh, duta besar, orang tua, kambing hitam. Gabungan kata yang mungkin menimbulkan salah baca dapat diberi tanda hubung untuk menegaskan pertalian di antara unsur yang bersangkutan. Contoh, alat pandang, kata hubung, dengar, ibu, bapak, anak pegawai, teras, buku sejarah lama. Gabungan kata yang sudah dianggap satu kata ditulis serangkai. Contohnya, alhamdulillah, akrikulam, daripada, bumi putra. Yang selanjutnya adalah kata ganti ku, kamu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Kau, mau, kau, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contohnya, buku ini ku baca. Jangan sampai kau melupakan hal itu. Itu bukan milikmu. Yang ketujuh adalah kata depan. Yang keenam adalah kata depan di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, Kiki pergi ke Jakarta. Lilis berasal dari Sumatera Utara. Erpa berdiri di depan Tugu Monas. Selanjutnya adalah kata sandang, si, dan sang. Kata sandang, si, dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti contoh. Contohnya seperti ini. Anak itu digelari sang pengembara. Atau Syarifah tidak menyukai si malas itu.